Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat power supply MBR digital ya. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat, mari kita tonton videonya sampai habis. Power supply ini bisa digunakan untuk power supply pada umumnya dan untuk mencari handphone yang short. Jadi kita sama-sama nonton videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Dan untuk bahannya nanti kita lihat sama-sama apa aja bahannya yang dibutuhkan dan gimana cara ngerakitnya. Yuk kita tonton sama-sama videonya. Untuk bahan yang pertama adalah DC to DC 8 ampere. Untuk seri ini dia udah termasuk potensionya udah jadi satu, jadi lebih enak nanti untuk pemasangannya di kotaknya. Dan bahan yang kedua adalah volt ampere meter digital. Kebetulan ini saya yang memakai yang 4 bit ya, jadi ada yang 3 bit, ada yang 4 bit. Kebetulan saya ini yang pakai yang 4 bit. Dan bahan lainnya adalah charger laptop 19 volt. Ini untuk sumber tegangannya ya, jadi teman-teman bisa pakai charger laptop yang enggak terpakai atau pakai power supply switching jaring ya, yang 12 volt 5 ampere. Ini juga bisa, tapi nanti kalau pakai ini nanti ada tambahan kabel plus jacknya. Jadi saya untuk kali ini saya memakai yang punyanya laptop ya. Terus untuk bahan lainnya push on off. Ini saya pakai yang bundar, ada yang kotak, ada yang bundar, terserah teman-teman nanti makainya yang mana. Kebetulan saya pakai yang bundar. Terus untuk bahan lainnya adalah soket banana female atau perempuan ya, yang warna merah sama hitam, nanti untuk keluarannya tegangan. Untuk lainnya adalah knob potensio yang nanti ikut di potensionya DC to DC. Jadi untuk knobnya macam-macam untuk bentuknya nanti. Dan untuk bahan yang ketiga adalah soket DC adapter female, nanti untuk sumber tegangannya yang dari charger laptop. Dan untuk boxnya saya memakai box ukuran X5. Kebetulan ini udah saya lubangi untuk mempersingkat pembikinan video ya, jadi nanti udah nggak ngubangi lagi, kita tinggal pasang-pasang aja nanti. Oke, untuk proses perakitannya, jadi teman-teman perhatikan untuk proses perakitannya ya, dan jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Yang pertama saya pasang untuk volt ampere meternya dahulu. Udah terpasang, jangan sampai terbalik ya, nanti muncul angkanya nanti bisa terbalik juga nanti. Dan yang bahan kedua yang mau dipasang adalah soket adapter DC untuk nanti sumber tegangan dari charger laptopnya nanti.
ya lihatnya sambil ngerokok, sambil ngopi-ngopi, biar tenang, lihat videonya. Dan untuk pemasangan selanjutnya adalah pasang banana female ya, yang warna merah sama hitam, yang untuk keluarnya tegangannya nanti. Untuk video ini saya percepat sedikit untuk mempersingkat waktu ya, biar nggak terlalu lama nantinya. Dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Untuk pemasangan selanjutnya adalah pasang push on off. Jadi ini gunanya untuk memutuskan tegangan dari sumber, memutus dan menyambungkan tegangan. Ya nanti videonya nanti ada suara-suara sepeda motor lewat, maklum aja di pinggir jalan. Dan setelah semua terpasang, nah sebelum kita masang yang DC itu DC nya sebaiknya kita pasangin dulu untuk kabelnya yang masuk di konektornya, biar nanti nggak ribet nanti masang kabelnya nanti kalau udah terpasang duluan. Jadi sebelum masang kita harus perhatikan mana in mana outnya. Jadi yang in itu untuk ikut dari sumbernya, yang out nanti untuk keluarnya. Nah ini sepeda motor lewat lagi. Dan jangan lupa jangan sampai terbalik pemasangan kabelnya, soalnya ini tegangan DC. Tegangan DC itu tegangan searah, jadi nggak bisa dibolak-balik, harus searah semuanya, positif ikut jalur positif, negatif ikut jalur negatif. Nah ini saya pasang untuk kabel merahnya, dia ikut positif dari sumbernya. Dan kita selanjutnya pasang untuk kabel hitamnya untuk negatif ya, ini juga dari sumbernya langsung. Selanjutnya kita pasang kabel bawaan dari volt ampere meter yang ada 3 kabel kecil-kecil ya, yang warna merah, hitam sama kuning. Jadi untuk warna merah hitam itu yang dari volt ampere nanti ikut ke sumber tegangannya ya. Jadi itu kegunaannya untuk menyalakan volt ampere meternya aja, untuk yang kabel kecil itu yang warna merah sama hitam. Jadi ini saya nyambung plus dari sumber ikut ke push on off. Jadi ini gunanya nanti untuk mematikan dan menghidupkan power supply. Jadi diputusnya di tegangan yang positif, jangan yang negatif ya. Untuk kabel merah dari push on off yang kedua dijadikan satu sama kabel merah kecil dari volt ampere meter. Jadi kita satukan aja biar enak nanti untuk pemasangannya.
Begitu juga untuk kabel merah dari kabel hitam dari sumber dijadikan satu, kabel merah yang dari volt ampere meter. Nah, lewat lagi motornya, jadi ada suara sepeda motor lewat ini nanti. Kabel hitam dari volt ampere meter dijadikan satu dengan kabel hitam dari sumber, nanti dimasukkan ke DC to DC yang ada tulisan in maksudnya berarti ini inputnya, tegangan masuknya untuk DC to DC. Kabel hitam masuk ke negatif, kabel merah masuk ke yang positif. Intinya yang penting jangan terbalik aja, soalnya ini tegangan DC. Yang kenceng ya untuk pemasangan kabelnya ya, jangan sampai longgar. Dicek dulu sebelum pemasangan kabel lainnya, jangan sampai terbolak-balik, pelan-pelan aja, yang penting jadi. Kita pasang kabel besar 2 warna merah sama hitam yang bawaannya dari volt ampere meter. Kabel ini untuk negatifnya ya, negatif. Yang warna hitam nantinya masuk ke output DC to DC. Jadi ini yang biasanya yang bikin bingung ini, kabel hitam masuk ke outputnya DC to DC, nanti yang kabel satunya yang merah itu nanti ikut soket banana warna hitam. Jadi kabel merah nanti itu minus ya, minusnya untuk keluarnya banana, untuk keluarnya. Jadi jangan sampai terbalik, yang kabel merah dimasukkan outputnya DC to DC, keluarnya kabel hitam ikut banana. Ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya kita pasang untuk plus output dari DC to DC nya, kita pasangi kabel, kita kasih warna merah juga biar enak nanti, biar nggak bingung nanti ini kabel ini ikut ke soket banana yang warna merah. Setelah selesai dipasangi untuk kabel DC to DC nya, sudah siap untuk kita pasang di boxnya. Nah, ini ada yang putus, jadi teman-teman harus pelan-pelan ya untuk menarik kabelnya itu. Hanya saya sendiri ini kadang juga sering putus, sering bolak-balik ganti kabel, solder lagi. Jadi intinya yang penting kita paham untuk perkabelannya, mana yang ikut inputnya, mana yang ikut outputnya. Sebetulnya untuk pembikinan power supply digital ini sangat sederhana sekali ya. Untuk bahannya pun tidak terlalu ribet-ribet amat, tidak terlalu banyak, kita beli di online pun banyak, jadi kita cuma tinggal ngerakit aja. Dan jangan lupa yang belum subscribe,
tekan tombol subscribe-nya biar semangat untuk kirim-kirim videonya. Dan setelah perkabelan dari DC to DC nya selesai, kita pasang ke boxnya. Jadi untuk DC to DC nya ini sudah termasuk potensionya ya, jadi enak kita pasangnya, jadi nggak ribet kasih kabel kayak atau apa kayak. Jadi lebih enak kita memasangnya nanti. Nah, itu putus lagi untuk kabel merah yang dari sumber ke push on off nya. Kelihatannya ini terlalu pendek kabelnya. Coba kita paksa pasang lagi. Kalau tetap nanti lepas lagi ya terpaksa kita harus ganti yang lebih panjang lagi untuk kabel dari sumber ke push on off nya. Ya beginilah untuk pembikinan power supply MBR yang dulu sempat booming. Kalau sekarang sih udah banyak yang dapat bikin sendiri ya. Ini diuntukkan untuk yang pemula yang belum paham, nantinya bisa bikin sendiri. Peralatannya juga bisa beli online semuanya, tinggal beli, tinggal ngerakit, yang penting tahu perkabelannya. Nah, itu udah putus lagi kabelnya, udah lepas lagi kabel powernya. Kalau kabel dari sumber ke push on off nya ya kita ganti aja udah. Nah, udah saya ganti yang lebih panjang, kita pasang lagi, mudah-mudahan sudah tidak lepas lagi. Soalnya tadi memang udah terlalu pendek kabelnya, terlalu maksa. Kalau udah terpasang semua kabel yang putus tadi, kita masang yang selanjutnya untuk kabel output plusnya dari DC to DC. Kita satukan dengan kabel yang warna kuning dari volt ampere meter ya. Jadi fungsinya untuk kabel kuning ini untuk memunculkan nilai ampernya nanti di volt ampere meter ya. Jadi untuk warna kuning kita jadikan satu sama kabel merah output dari DC to DC, terus kita pasang ke soket banana warna merah. Jadi jangan sampai terbolak-balik ya. Nah, kabel warna merah ini yang besar tadi, yang dari volt ampere meter, yang hitam tadi yang ikut outputnya DC to DC, yang warna merah ini ikut banana yang warna hitam. Jadi ini warna merah ini jadi negatif ya. Setelah selesai semua penyolderannya, kita rapi-rapikan dulu untuk kabelnya biar kelihatan rapi. Sekalian kita cek untuk soldernya, mana yang perlu ditambahi soldernya, supaya nantinya tidak lepas ya, tidak lepas dari pada waktu kita pakai tahu-tahu lepas, malah bikin pusing nanti. Jadi yang sekiranya yang kurang kuat kita kuatin sekalian sebelum nanti ditutup untuk tutup boxnya.
Jadi ini untuk penyolderan terakhir ya, kita kuatin aja yang sekiranya nempelnya kurang bagus, kita bagusin sekalian. Kita cek lagi, jangan sampai terbalik. Kita coba komponen lainnya, push on off nya enak apa enggak, potensinya. Nah, terus ini komponen terakhir, knob potensinya kita pasang biar cantik. Nah kalau udah gini kan udah bagus kelihatannya untuk power supply nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Ini tinggal untuk nyoba aja gimana sih hasilnya ya. Kita pasangi dulu, kita pasang dulu charger laptopnya ya. Masih cari-cari tadi kabelnya, kita tancapkan, kita coba. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan bisa normal sesuai yang kita inginkan ya. Kita coba potensinya. Ya suara sepeda motor lewat anggap aja selingan, pengganti musik. Kita coba potensinya, kita putar-putar maksimalnya berapa. Jadi maksimalnya ini 19,54 ya, sesuai tegangan sumbernya dari charger laptop. Charger laptop kan tegangannya 19 volt, jadi maksimalnya ini juga jadi 19 volt. Jadi untuk pakai untuk kesehariannya servis HP pun masih cukup, soalnya HP kan tegangan yang dibutuhkan kan 3,7 sampai 4,2 atau sampai 5 volt aja ya. Kita coba untuk menyalakan HP smartfren. Tak tahu ini smartfren ini tipe udah lama ini handphone ini, jadi asal ambil aja yang kita buat coba-coba. Tak tahu handphone normal apa tidak ini ya. Kita kasih tegangan 3,9 ya untuk tegangannya. Nah itu kita coba untuk power supply MBR yang barusan kita bikin untuk menyalakan handphone smartfren. Kelihatannya untuk power supply nya normal, kelihatannya ampernya juga bisa menunjukkan nilainya, tapi handphonenya ini yang bermasalah kelihatannya. Dari tadi kok yang logo aja ya. Kita cari handphone lainnya, kita pinjem HP-nya anak saya ini kan bukan handphone normal, kan bisa buat coba-coba ini. Dan kita pastikan untuk pemasangan jepit buayanya ya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik nanti dia keluar percikan api nanti. Nah kita coba untuk handphone Oppo R821, bisa nyala ya, bisa loading. Ampere di power supply nya juga menunjukkan nilainya 354 pada waktu dia loading awal ya. Nah ini udah naik 450, 70. Nah masuk menu dia naik tinggi, baru itu turun lagi. Jadi untuk nyalakan handphone dan cek HP gunakan tegangan 3,7 sampai 4,2 volt ya, itu aja sudah cukup.
selanjutnya kita nyoba tes kawat tahanan ya, dia bisa fungsi apa enggak untuk MBR nya, untuk pencari shotnya. Nanti kita coba pakai tegangan yang sama buat handphone tadi ya, 3,9 volt. Kita coba langsung aja. Wih, dia langsung menganga. Jadi untuk pakai handphone yang short ya, usahakan jangan langsung di 3,9 atau 4 volt ya. Kita pakai yang voltnya kecil aja, 1,9 atau 2 volt ya, perkiraan lebih kurangnya 2 volt saja ya. Kita coba lagi untuk tegangan yang 2 volt. Nah, 2 volt aja udah menganga gitu, apalagi yang 4 volt tadi. Jadi untuk mencari handphone short kita memakai tegangan 1,9 atau 2 volt ya. Kurang lebihnya kita pakai tegangan 2 volt saja, itu aja sudah cukup. Kita coba lagi. Nah, itu kan langsung keluar percikan apinya. Kita cari kawat yang baru lagi, kita coba yang untuk tegangan 2 volt ya. Nah, tegangan 2 volt saja udah kayak begitu, apalagi yang 4 volt kayak tadi, langsung meletik kayaknya. Jadi untuk power supply ini kita anggap sudah normal, sudah bisa dipakai untuk keseharian, bisa untuk cek handphone, bisa untuk nyalakan handphone, bisa untuk mencari HP short. Jadi sangat simpel sekali ya, untuk bahan-bahannya, perakitannya juga sangat simpel sekali. Jadi untuk teman-teman nanti yang kebingungan atau pingin skematiknya, untuk skema diagramnya untuk merakit MBR ini, tulis saja di kolom komentar ya, nanti saya akan coba kirim skematiknya. Intinya di sini kita belajar sama-sama ya, belajar gimana cara membuat power supply MBR sederhana. Setelah kita pastikan udah siap semua, udah fungsi semua, kita tutup aja ya untuk boxnya biar kelihatan keren. Biar kelihatan keren kalau ini power supply MBR mahal, padahal murah sekali aslinya ya. Yang bagi yang nggak tahu, sama-sama belajar gimana caranya merakit MBR sendiri, bahannya apa aja yang dibutuhkan, gimana cara merakitnya, perkabelannya jangan sampai terbolak-balik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini, pembuatan power supply MBR sederhana. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi sekian dulu ya. Jadi perlu diingat untuk pemakaian power supply MBR ini ya, untuk cari short tegangannya pakai lebih kurang 2 volt,
Terus untuk cek handphone dan menyalakan handphone, tegangannya 3,7 sampai 4,2 volt. Jadi itu yang bisa saya kasih tahu untuk teman-teman teknisi semuanya, terutama untuk teman-teman teknisi otodidak ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi sekian dulu untuk video ini, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.